Nah, sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut dengan mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor dan bahkan lebih ya untuk prosesor dengan teknologi di zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Bang Otoy. Mudah-mudahan teman-teman pelajar dan mahasiswa pada kesempatan kali ini semua kabarnya pada baik-baik selalu ya, dan masih tetap semangat belajar. Baik, kali ini kelanjutan dari jenis-jenis komponen elektronika bagian kedua, yaitu mengenal komponen elektronika aktif. Seperti pada beberapa yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai komponen elektronika pasif. Berikut dengan jenis-jenis komponennya. Salah satu dari komponen elektronika aktif adalah dioda ya. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi kalau arus listriknya itu berlawanan, maka dia akan diblok. Itulah fungsi daripada dioda. Dan dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsi dioda, yang pertama adalah dioda biasa atau dioda penyarah yang umumnya terbuat dari bahan silikon dan berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik AC ke arus arah DC. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah arah daripada anoda, simbolnya. Kemudian ini adalah katoda. Yang ada tanda garis di depan itu adalah katoda. Dan bentuk fisiknya seperti ini. Ini adalah rangkaian penyarah, biasa digunakan untuk rangkaian adaptor ya. Rangkaian adaptor itu adalah rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi DC. Contohnya saja seperti charger HP. Kemudian yang kedua adalah dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Artinya dioda Zener itu bekerja ketika tegangan suplainya itu dibatasi 5 volt, maka tegangan yang melewatinya itu akan stabil selalu 5 volt. Jadi walaupun sumber inputnya itu 10 volt, tapi kalau sudah melewati dioda Zener maka tegangannya akan konstan, dan tentunya harus ada perhitungan ataupun rumus-rumus supaya dioda Zenernya ini tidak mudah rusak. Kemudian yang ketiga adalah LED atau light emitting dioda, atau juga dengan bahasa Indonesia yaitu dioda emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ya, dia memancarkan satu warna. Tapi sekarang sudah ada dioda yang memancarkan RGB dalam satu kemasan, dan dioda ini biasanya banyak digunakan untuk aksesoris motor, lampu tumbler, kemudian juga untuk penerangan backlight TV ya, seperti TV LED. Ini juga menggunakan dioda cahaya ini atau dioda LED. Kemudian yang keempat itu adalah dioda Schottky atau SCR atau Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang berfungsi sebagai kontrol. Nah, contohnya ini adalah yang diterapkan banyak pada power supply berkecepatan tinggi atau switching power supply. Kemudian yang kelima adalah dioda foto atau yang disebut dengan photodiode, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Biasanya kita temukan pada perangkat-perangkat remote control. Jadi ini sebagai penerima, kemudian ini sebagai pemancarnya atau LED infrared ya, biasa disebut dengan LED infrared. Nah, ini sebagai nanti penerimanya atau digunakan sebagai sensor-sensor pada kendaraan ataupun pada bidang-bidang industri. Kemudian yang keenam adalah dioda laser atau yang disebut dengan laser diode, yaitu dioda yang dapat memancar cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan istilah LD atau laser diode. Nah, banyak kita temukan ini pada perangkat DVD player atau Blu-ray player ya. Ini ada perangkat optikalnya di sini yang dapat memancarkan cahaya merah ke disk kemudian dipantulkan. Kemudian juga ada senter laser. Ini biasanya digunakan untuk VFL, visual volt locator, digunakan untuk menguji kabel serat optik.
Juga ini ada laser ya, yang dapat memancarkan cahaya dengan kuat dan sangat berbahaya sekali kalau cahayanya ini langsung kita lihat atau terkena langsung oleh mata. Kemudian gambar dan simbol dioda. Nah, seperti ini untuk dioda simbolnya, karena memang tadi sudah ada 6 jenis, jadi dioda itu memiliki 6 simbol yang berbeda. Ini untuk dioda foto, SCR, kemudian dioda laser, ini memiliki simbol yang berbeda-beda. Kemudian dioda penyarah, ya gambarnya seperti ini. Ini simbolnya. Kemudian dioda Zener ya, simbolnya juga seperti ini. Kemudian ada dioda LED, simbolnya juga seperti ini. Jadi masing-masing dioda itu memiliki simbol yang berbeda sesuai kategori jenisnya. Berikutnya komponen aktif yang kedua adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronika modern ini. Karena berkat teknologi perkembangan transistor, tentunya perangkat-perangkat elektronik sekarang semakin mengecil bentuknya ya, karena adanya transistor yang dipadatkan sehingga ukurannya itu menjadi nanometer. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, biasa kita temukan pada perangkat amplifier ataupun speaker aktif. Kemudian sebagai switch, ini banyak kita temukan untuk perangkat-perangkat industri ataupun perangkat mekatronika. Kemudian sebagai stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyara, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya fungsi-fungsi daripada transistor. Nah, transistor terdiri dari 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Kita bisa perhatikan gambar di sini. Ini adalah bentuk fisik daripada transistor. Satu adalah kaki yang disebut dengan emitor, kemudian yang kedua adalah disebut dengan base, yang ketiga adalah disebut dengan kolektor, dan disimbolkan seperti ini. Kemudian berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN, atau yang disebut dengan UJT, Uni Junction Transistor. Nah, simbol untuk jenis transistor NPN dan PNP itu berbeda. Kalau NPN itu emitornya itu memiliki arah keluar, simbol arah panah keluar. Kemudian untuk PNP, emitornya itu memiliki arah panah masuk ke dalam, dan kita bisa perhatikan di sini. Kemudian yang selanjutnya jenis transistor FET atau field effect transistor. Dan transistor FET juga perkembangannya menjadi MOSFET, yaitu metal oxide semiconductor. Dan ini merupakan keluarga dari transistor. Dia memiliki nama pin yang berbeda ya. Ada DGS yang disebut dengan D drain, G gate, dan S source. Nah, simbolnya seperti ini. Bisa diperhatikan buat teman-teman pelajar dan mahasiswa. Jadi pinnya itu berbeda ya, tidak seperti transistor. Kemudian gambar dan simbol transistor bisa diperhatikan di sini. Ini adalah bentuk transistor kotak kemasan TO220. Ini adalah kemasan topi. Ini SMD. Ini TO93. Nah, ini jenisnya adalah NPN dan PNP. Kita bisa perhatikan di sini arah panahnya ya untuk membedakan jenis transistor NPN dan PNP. Kemudian komponen aktif yang berikutnya, yang ketiga adalah IC atau yang biasa kita kenal dengan integrated circuit atau rangkaian sirkuit terpadu. Ini merupakan komponen aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronik dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC atau integrated circuit bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD, electrostatic discharge. Jadi hati-hati banget buat teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk memegang IC, karena kalau memiliki listrik statis, nah itu IC-nya akan cepat rusak. Nah, sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut dengan mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor dan bahkan lebih ya untuk
prosesor dengan teknologi di zaman sekarang. Nah, ini adalah contoh daripada bentuk mikroprosesor. Kemudian untuk gambar dan simbol IC, nah ini bisa dilihat seperti ini. Pada kebanyakan IC itu bentuknya adalah berwarna hitam dan memiliki simbol yang berbeda-beda, dan dia memiliki simbol yang didefinisikan sesuai dengan fungsinya dan memiliki pin yang didefinisikan juga sesuai dengan fungsinya juga. Nah, untuk soalnya silakan teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk dikerjakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman pelajar dan mahasiswa yang sedang belajar elektronika. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk channel Bang Otoy. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Alhamdulillah.